Kami dari kelompok 9 PDB 76. Hari ini kami ada di Museum Pendidikan Surabaya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fatia Pingan Kalis Atalia Mendra. Saya Syarada Kamila, Rahma Febrianti, dengan Aisyah Angelita. Nama saya Hasa Islami. Foto Deva Navarro dari Paratis Nargono dengan Rabia Bian Siti. Kini, museum ini telah beralih fungsi menjadi tempat rekreasi, riset, dan edukasi di Surabaya. Dalam museum ini memiliki 860 benda yang berhubungan dengan masa pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah Surabaya. Museum Pendidikan Surabaya terletak di Jalan Genteng Kali nomor 10, Kota Surabaya. Museum ini diresmikan pada tanggal 25 November 2019. Gedung ini dulunya merupakan taman siswa, yaitu sekolah pertama bagi penduduk pribumi sebelum masa kemerdekaan. Namun, karena taman siswa sudah lama tidak difungsikan, akhirnya gedung ini juga lama tidak dioperasikan. Untuk itu, pemerintah kota Surabaya berupaya untuk mengalihfungsikan gedung ini menjadi Museum Pendidikan Surabaya yang kita ketahui saat ini. Moralitas dan agama memiliki hubungan yang erat, karena agama memiliki pedoman untuk bersikap baik dan buruk. Nilai-nilai moral dalam agama membantu seseorang dalam kehidupan sesuai dengan nilai sosial dan juga spiritual. Dengan demikian, nilai-nilai agama dapat membantu seseorang untuk bermoralitas dan menjadi dasar seseorang untuk bersikap baik. Pancasila merupakan dasar negara dan juga pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila yaitu menjadi pegangan moral dalam bersikap dan berperilaku. Halo teman-teman, akhir-akhir ini banyak banget berita yang bikin kita geleng-geleng kepala. Contohnya kayak berita ini. Nah, kalian tahu nggak sih kalau berita ini tuh termasuk dari salah satu contoh kasus dekadensi moral? Gampangannya, dekadensi itu termasuk salah satu penurunan, sedangkan dekadensi moral sendiri adalah penurunan dari suatu moral yang ada pada masyarakat kita. Di sini, pendidikan menjadi benteng pertahanan bagi kita semua. Salah satunya, kita sedang mengunjungi Museum Pendidikan di Surabaya. Museum ini gak hanya sebagai tempat untuk mengoleksi barang antik atau barang peninggalan dari pendidikan dari masa ke masa. Tapi di sini, kita juga mengetahui bahwa pendidikan membentuk suatu karakter bangsa yang dimulai dari sejak awal kemerdekaan maupun dari sebelum kemerdekaan. Nah, lalu ada contoh dekadensi moral dalam penggunaan bahasa Indonesia. Contohnya adalah seperti penggunaan bahasa Indonesia kita dalam sehari-hari yang sering kali dicampur dengan bahasa asing. Seperti, oh vibe-nya nggak dapat banget. Oh, aku lagi healing nih. Nah, padahal kita tuh bisa banget loh menggunakan bahasa seperti suasana maupun penenangan diri gitu kan. Dan apabila fenomena ini terus berlanjut, lama-kelamaan kita akan kehilangan kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Hanya demi terlihat gaul semata. Selanjutnya ada moralitas yang berhubungan dengan nilai kewarganegaraan. Secara singkat, moralitas kewarganegaraan merujuk pada sikap dan perilaku warga negara yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang kedua, menghormati hak orang lain dan menaati hukum. Yang ketiga, peduli terhadap kepentingan umum dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Yang keempat, memiliki rasa cinta tanah air dan solidaritas antar warga negara. Nah, dengan moralitas ini, tercipta masyarakat yang adil, tertib, dan demokratis, serta negara yang kuat dan bermartabat. Oke Bu, boleh perkenalan terlebih dahulu? Oke, nama saya Nanda, saya salah satu staf dari Museum Pendidikan Surabaya. Oke, untuk perbedaan paling signifikan mungkin dari aksesnya ya saya bilang ya, karena yang pasti juga selain akses, karena dulu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dulu hanya orang-orang tertentu seperti misalnya di masa kerajaan itu hanya orang-orang di lingkungan kerajaan aja yang bisa mendapatkan pendidikan, sedangkan masyarakat umum mereka lebih memilih untuk mengolah hasil alam kayak gitu. Kemudian di masa kolonial itu kan hanya orang-orang keturunan Belanda dan juga para bangsawan saja, sedangkan orang-orang juga masih, karena kita masih terjajah gitu ya, belum semua bisa mendapatkan pendidikan. Sedangkan zaman sekarang itu kan sudah semua orang bisa mendapatkan pendidikan dari akses manapun, dari internet, bahkan sekarang ada teknologi AI juga, ada YouTube, dan akses perpustakaan itu juga bisa diakses semua orang, sehingga yang paling signifikan itu sih dari aksesnya dan juga mungkin materi pembelajarannya, karena kurikulum kan memang setiap tahunnya pasti mendapatkan perkembangan gitu.
Menurut saya iya ya, karena zaman dulu itu kan karena sangat terbatasnya akses untuk pendidikan, sehingga murid-murid untuk pelajar-pelajar itu mereka lebih termotivasi bagaimana caranya walaupun sambil sembunyi-sembunyi juga mereka harus mendapatkan pendidikan supaya mereka juga bisa mengembangkan, terus juga kita untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan juga. Sedangkan sekarang kan kita belajar kayaknya kalau sekarang anak-anak bilangnya formalitas ya, soalnya sekarang kan bisa kerja dari mana aja, dari umur berapa aja. Jadi mungkin dari motivasinya juga mereka merasa untuk belajar itu hanya pokoknya dapat ijazah aja gitu. Sedangkan dulu itu mereka memang benar-benar ingin mempelajari sesuatu kayak gitu. Jadi mungkin nilai moralnya dan motivasinya dari mendapatkan pendidikan itu. Nah, dari hasil kunjungan kita ke museum dan berbagai penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, kita bisa simpulkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan moral bangsa. Melalui sejarah pendidikan yang ditampilkan di museum, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai moral dan semangat kebangsaan telah ditanamkan sejak dulu. Namun, seiring perkembangan zaman, tantangan terhadap moralitas masyarakat semakin besar. Dekadensi moral yang ditandai dengan melemahnya nilai-nilai etika dan norma sosial telah menjadi isu serius bagi kita bersama. Kunjungan kali ini bukan hanya tentang menambah wawasan terkait sejarah pendidikan, tapi juga sebagai refleksi diri tentang bagaimana pendidikan itu menjadi kunci utama dalam menghadapi dekadensi moral. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membekali diri dengan pendidikan yang baik sehingga dekadensi moral dapat diberantas bersama-sama. Gimana guys? Sekarang udah paham kan betapa bahayanya sih dekadensi moral itu? Ya, kalau dibiarin jadi bahaya kan guys. Untuk itu kita harus belajar sungguh-sungguh untuk hilangkan dekadensi moral. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!